Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Pada pagi yang cerah ini, kalian akan mengikuti perkuliahan perdana dalam perkuliahan wacana bahasa Inggris. Nah, sebelum Bapak akan menerangkan silabus dan introduction materi, perkenalkan dulu nama Bapak Dr. Casram MAG. Bapak pengajar bahasa Inggris Fakultas Usuluddin. Nah, pengajar bahasa Inggris Fakultas Usuluddin itu bisa bahasa Inggris umum, bisa bahasa Inggris khusus atau spesifik yang sekarang ini, yaitu wacana bahasa Inggris. Adik-adik yang Bapak banggakan, pada pagi ini Bapak pertama akan memperkenalkan tentang silabusnya dulu. Nah, silabusnya itu pertama adalah part of speech. Part of speech ini terbagi menjadi 8 jenis, yaitu kata benda, kata ganti, kata kerja, kata keterangan, kata sifat, kata depan, kata sambung atau penghubung, dan kata sifat. Nah, yang materi kedua yaitu group of word, yang terdiri dari cluster dan frase. Ketiga, clause, yang terdiri dari 2 clause, yaitu independent clause dan dependent clause. Keempat, sentence. Kelima, jenis kalimat, kinds of sentence. Keenam, sentence pattern, pola kalimat. Ketujuh, nah di sini materinya, yaitu karena wacana bahasa Inggris stressingnya ada pada teks dengan perpaduan pemahaman grammar yang ada di teks, maka yang ketujuh ini, how analyze sentence in English. Bagaimana menganalisis kalimat dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, how to translate English academic. Bagaimana menerjemahkan English academic. Khususnya yang terkait dengan disiplin kalian ya. Oke, nah ini adalah silabus. Baik, Bapak Sami silabus nanti ada buku panduannya atau buku pegangannya. Pertama, Understand English Academic Text oleh Bapak sendiri, karangan Bapak sendiri. Kedua, Grammar Using oleh Betty. Ketiga, Modern English oleh Marisa Frank. Dan yang lain-lainnya Anda boleh cari di YouTube atau di internet lainnya yang referensi bagaimana cara membaca buku teks bahasa Inggris dengan menerapkan grammar di teks itu. Nah, oke ya. Adik-adik yang Bapak banggakan, nah, wacana bahasa Inggris ini adalah bahasa Inggris praktis yang diterapkan dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan itu, kalau ada tahu kan ditulis ditulis dalam sebuah buku ya diantaranya. Nah, buku-buku itu ditulisnya dengan bahasa Inggris. Nah, di situ bagaimana bahasa Inggris yang ditulis di dalam teks-teks itu. Nah, di sini materi teks-teks yang ada bahasa Inggris itu diajarkan di wacana ini. Jadi wacana ini adalah, wacana bahasa itu adalah memahami teks bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan grammar yang benar. Oke, nah materi pertama yaitu, jadi ada 2 materi ya. Jadi pertama, silabusnya itu ada grammar dan 2 tentang teks itu terjemahan. Jadi yang pertama grammarnya, yang dari awal sampai nomor 7, nomor 6 tuh. Nanti yang bacaannya atau memahami teksnya, terjemahkannya nomor 7 dan 8. Baik, Bapak akan menerangkan tentang materi grammar pertama tentang kata benda. Oke, kata benda atau noun adalah kata yang menunjukkan keberwujudan sesuatu. Ada 2 jenis kata benda atau noun. Pertama, abstract noun. Kedua, concrete noun. Dan yang kedua, concrete noun. Abstract noun adalah kata benda yang bisa dilihat. Abstract noun adalah kata benda yang tidak bisa dilihat, diraba, dan tidak bisa diterawang, hanya bisa dirasakan. Itu namanya abstract noun. Salah. Yang kedua adalah concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang bisa dilihat, diraba, dan diterawang. Jadi kata benda itu ada 2, ada yang bisa dilihat, diterawang, dibaca, disentuh, dan ada yang tidak, hanya dirasa. Nah, contoh abstrak noun itu seperti apa? Seperti malaikat, Tuhan, angin ya, angin dan sebagainya. Sedangkan concrete noun seperti meja, kursi yang dilihat itu. Nah,
dua jenis kata benda abstrak dan konkret ini terbagi dua juga, ada yang plural dan ada yang tunggal. Nah, plural itu kata benda jamak, sedangkan tunggal ada kata benda sendirian gitu. Kata benda plural adalah kata benda yang memiliki komposisi yang jamak, lebih dari satu, sedangkan tunggal sendiri gitu ya. Contoh kata benda yang plural konkret misalnya, tables is in my house. Meja ada dalam rumah. Nah, jadi tables itu adalah kata benda konkret yang plural. Nah, sekarang kata benda yang konkret sendiri misalnya, book on the book which is bought in the market is mine. Book. Nah, buku yang dibeli di pasar adalah punyaku. Nah, buku di sini adalah kata benda konkret tapi tunggal. Nah, oke ya. Nah, jadi adik-adik harus paham. Pertama, kata benda itu terbagi dua, umumnya abstrak dan konkret. Dari abstrak terbagi dua juga, ada yang plural dan jamak. Nah, plural dan tunggal. Dari plural tunggal itu terbagi lagi kata benda ini, bisa menjadi kata benda yang dapat dihitung, countable noun, dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung, kata benda yang bisa dihitung dengan jari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan kata benda yang tidak dapat dihitung, kata benda yang tidak bisa dihitung dengan jari atau angka, walaupun bisa diukur ya dengan massa atau volume. Contoh kata benda konkret yang non countable, misalnya table, nah, satu meja ya. Kalau yang abstraknya konkret, abstraknya adalah abstrak jamak dan dapat dihitung, misalnya houses, ya rumah. Kalau air, water, sand, sugar, milk, money itu adalah kata benda tunggal. Kata benda tunggal konkret tapi tidak bisa dihitung gitu ya. Oke, dalam penggunaan dalam kalimat, kata benda ini sangat bervariasi. Dia harus mengikuti subjeknya. Misalnya penggunaannya dalam kalimat tuh. Misalnya table is in my house. Nah, table is in my house. Nah, table itu adalah subjek ya. Jadi fungsi kata benda dalam kalimat itu sebagai subjek dan juga sebagai objek atau komplement gitu ya. Sebagai subjek misalnya, Tuti is my friend. Nah, Tuti itu kata benda tunggal. Nah, Tuti is my friend itu tunggal sebagai subjek. Sedangkan sebagai objeknya, I kick the ball. Nah, ball itu adalah kata benda konkret yang tunggal dan fungsi dalam kalimatnya sebagai komplement. Ya, di sini dulu, nanti dari sini nanti Bapak akan explore materinya. Jadi udah materi jarenya udah jelas, materi grammarnya sudah jelas. Nanti setelah ini Bapak akan explore tentang bagaimana grammar noun itu ada di dalam sebuah teks ya. Oke, nanti Bapak lempar teksnya ada di dalam WA. Demikian perkuliahan singkat Bapak ini nanti adik-adik lihat di WA. Nanti setelah itu Anda kerjakan tugas di WA itu dan dikumpulkan hari ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.